Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berkahwan Official, berkahnya berkawan. Nah, kali ini kita ada sesi spesial dengan orang yang spesial. Nah, ada di samping saya sekarang, bisa diperkenalkan dirinya dulu, Om. Oke, nama saya Vian. Apa lagi? Latar belakang pengusaha, sekalian juga car antusias. Nah, alhamdulillah di konten ini diajak kolaps sama salah satu abang panutan juga. Berkawan ini mudah-mudahan di channel YouTube ini bisa besar, di support terus teman-teman. Mudah-mudahan edukasi dari tentang sedekah ya, lebih Betul. ke sedekah. Sosial kemanusiaan tepatnya. Oke, saya sudah terima kasih juga sebelumnya sudah berkunjung ke kediaman saya yang sederhana ini, menyempatkan waktu buat kita nge-vlog. Yes. Oke, apa-apa yang mau ditanyakan ini? Apa-apa yang mau ditanyakan? Apa isi konten ini? Nah, kali ini saya mau cerita-cerita santai, makanya kita juga kostumnya juga santai sekali. Ini sebenarnya tujuannya supaya lebih natural mungkin. Tidak dibuat-buat. Nah, kenapa saya tertarik untuk ngobrol sebentar dengan kawan saya ini, karena latar belakangnya. Nah, saya dengar-dengar beberapa Keacu kalau latar belakang. Nah, kenapa itu perlu kita sampaikan supaya bisa menginspirasi atau memotivasi orang lain. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat hari ini, orang kan kadang-kadang tidak percaya. Iya. Kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Banyak pengalaman itu. Pasti ada beberapa hal yang sudah dilewati selama berkarir. Mulai dari kuliahnya mungkin seperti apa, terus bagaimana memulai usahanya dan segala macam. Nah, itu perlu kita sharing kepada orang lain, ya lebih bermanfaat. Betul, harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga bisa mengikuti mungkin yang tadinya hopeless mungkin bisa melakukan satu step untuk bisa maju ke depannya. Seperti itu, Om ya. Sebelumnya begini, saya jelaskan dulu sedikit. Saya di puncak, kebetulan umur saya 28 tahun. Kalau berada di puncak yang sekarang, saya kadang-kadang juga tidak percaya. Kenapa saya bilang saya tidak percaya? Karena pertama, saya mantan pecandu narkoba, guys. Ini saya buka aja sedikit, saya mantan pecandu narkoba. Kenapa saya terjun ke dunia kelam itu? Karena hal keluarga. Alasan pertamanya keluarga dan bodohnya saya di situ masih labil. Kedua, sampai saya jadi cleaning service, sales di Surabaya, tapi saya nggak di Makassar kemarin merintisnya. Saya dari Surabaya. Siapa yang cerita? Jadi singkat-singkat aja, karena kalau kita cerita mungkin sekitar 1 jam. Nah, latar belakang itu akhirnya saya jadikan motivasi. Kalau bukan saya mulai hari ini, terus saya mau tunggu keturunan saya lagi. Bagus kalau keturunan saya seperti pemikiran saya gitu. Terus kalau masalah sukses di umur sekian, saya belum bilang sukses sih, tapi alhamdulillah di saya. Mungkin teman-teman subscribernya dari abang panutanku ini mungkin ada sudah kenal sama saya, mungkin kenal dengan hasil karya saya di dunia otomotif atau di dunia media Makassar Stance mungkin. Nah, untuk yang belum kenal, saya anak dari broken home yang alhamdulillah punya cita-cita besar, sudah separuhnya terkabul, Pak Pin. Amin. Satu yang paling parahnya itu, saya dulu pernah krisis kepercayaan tentang Tuhan. Jangan coba-coba itu, guys. Jadi tingkatan spiritual pada saat itu sebenarnya saya, yang hal ini sebenarnya saya tidak mau ungkapin, tapi spesial di konten YouTube-nya abangku ini saya bahas tentang itu. Untuk kegiatan saya sehari-hari sekarang, saya menjual merchandise baju media, mungkin teman-teman Makassar Stand seperti teman-teman yang lain. Terus kedua, saya juga kontraktor ya, kecil-kecilan. Ketiga mungkin jadi maklar. Saya sekarang jadi maklar mobil sekarang. Yang tadi dulu saya tidak pernah kepikiran hobi saya tentang jual alat otomotif, saya sudah sekarang rintis apa aja. Ini hikmah dari COVID-19. Ya, jadi hikmah dari COVID-19. Kebetulan saya kepikiran, kenapa sih hobi nggak dijadiin uang? Akhirnya dengan hikmah dari COVID-19 ini saya dagang gitu. Dan mobilnya ini sebenarnya
khusus ya, maksudnya segmen tertentu atau semuanya? Kalau yang mobil apanya nih Pak Pin? Yang di media saya nih? Ya ini kan ada Jepang, ada Oh, Eropa, jadi begini. kan main ke jadi begini. lebih ke Eropa ya. Kalau saya senangnya, kalau saya senangnya di Eropa sih. Maksudnya gini, kenapa pemilihan saya harus mobil Eropa? Karena pertama pencapaian Pak Pin. Saya mimpi punya, ya bukan mimpi, sebenarnya terlalu tinggi mimpi saya pada waktu itu. Tapi Allah mungkin jabah, kenapa saya pilih brand Eropa, khususnya BMW, karena biar memacu saya untuk lebih motivasi untuk cari uang yang lebih. Karena kalau mimpi saya saya minta maaf teman-teman, saya minta maaf kalau saya mimpi saya cuman mobil Jepang, kan mobil Jepang harganya lebih mudah lah terjangkau. Tapi kalau brand Eropa harganya lumayan tinggi, jadi semakin kuat lagi cari uangnya. Semakin tua justru harganya kadang-kadang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah itu di Eropa, nah itu juga. Nah makanya saya tertarik baru 2 bulanan ini. Coba-coba. Iya, coba-coba. Ternyata laku ya. Ternyata laku, alhamdulillah. Kemarin kalau kita kan jual biasanya mobil Avanza untungnya 1 juta, 2 juta. Kalau kita jual brand BMW bisa sampai 10 juta sampai 20 juta. Bahkan ada teman 100 juta Pak Pin. Karena ini mungkin ya tidak bisa diukur harganya ya. Mobil itu jadi lebih ke... Kalau mobil Eropa itu sebenarnya fleksibel harganya, dia lebih ke original. Originalnya itu semakin mobil original dipertahanin, nggak ada yang dirubah-rubah dan nggak ada kurang, itu semakin tinggi harganya. Jadi bahkan ada mobil tahun 85 itu pernah ada transaksi, masih kebetulan temanku juga, salah satu anak pejabat juga di Makassar, itu dia beliin 875 juta. Oh wow. Padahal di marketplace masih ada dijual 30 juta, 40 juta. Dengan tipe yang sama. Sama, mesinnya sama, modelnya sama. Ya, itu yang dibeli, itu di situ. Nah, kembali ke kegiatan perjalanan hidup nih. Perjalanan hidup. Ini kan kita tujuannya bisa menginspirasi orang. Nah, saya tertarik dengan beberapa hal yang tadi, misalnya pernah bekerja sebagai sales, bahkan pernah jadi cleaning service tanpa memandang rendah ya. Iya, betul. Pekerjaan itu, tapi di sini kita mau bilang bahwa siapapun bisa bermimpi. Betul. Bahkan dari kelamnya masa lalu mungkin kita bisa bangkit dengan beberapa motivasi ya. Kalau Om Fian sendiri ada beberapa tahapan dan apa kiat-kiatnya kok bisa keluar dari... Jadi begini, awalnya saya merantau dari dulu saya sekolah di Bandung, masuk di dunia kelam yang narkoba kemarin. Orang tua kecewa, pisah, saya ikut di mama, tapi mama bapak sudah tidak berhenti, stop nyetok. Sekarang sudah tidak ada, sudah bersih. Jadi 2010 itu saya putuskan jadi seorang Fian yang dulu dari 2010 sampai detik ini saya nol alkohol. Alhamdulillah. Tapi rokok masih rokok masih, alhamdulillah, tapi nol alkohol. Tempat pelan-pelan lah ya. Iya, tempat mungkin hiburan malam di Makassar saya masih banyak belum pernah datangi. Sama. Terus sudah lewat. lewat. Terus yang paling motivasi besar saya untuk bisa bangkit, untuk bisa harus saya sukses dari Bapak. Dari Bapak ya? Dari Bapak. Kenapa saya bilang harus saya bisa sukses? Karena Bapak saya jadi motivasi buat saya bangkit. Pertama, saya mau liatin dia bahwa saya bisa. Itu yang pertama. Terus tujuan saya merantau ke Surabaya itu ya sudah pelarian, kan udah ada dibiayai sama orang tua, paling juga kalau mati di sana kan masih ada bapak kerja di sana. Nah, pemikiran saya begitu, jadi saya dulu terlentang-lanting di sana sampai saya biayai SMA saya, selesai SMA sampai kuliah saya biayai dari sales. Nah, kenapa saya bisa jadi sales? Jadi Tunjungan Plaza, teman-teman mungkin tahu Surabaya itu Tunjungan Plaza kan terkenal di Surabaya. Salah satu mall yang paling besar mungkin di Surabaya paling besar. Seharian nggak bisa keliling di situ. TP ya. Jadi TP itu dulu masih TP 1 dengan TP 2 dulu. Sekarang sudah 5 ke 6 kalau saya nggak salah.
Jadi di sana itu saya jadi cleaning service, ada outlet yang lagi saya bersihkan, salah satu perusahaan seperti brand yang jual kompor tanpa tungku, jualannya juga sebenarnya nih. Ini sih maksudnya hari saya kerja di awal berapa lama? Itu dari saya cleaning service itu sekitar 9 bulan. Sales saya sekitar 2 tahun. Oh iya, jadi ilmu marketing yang saya dapat sekolah itu dari perusahaan itu. Jadi dulu tiap hari Rabu untuk belajar ngomong, biar yakinin orang, biar bisa menjual barang ini kan, barangnya kan harganya dari kisaran 20 sampai 100 juta. Jadi orang itu pasar alat dapur. Saya sempat dalam hati, ini alat dapur kayak semacam nipu ini aja. Kan tinggal beli gas berapa, paling banyak kan 1 juta. Nah ini kayak gila 20 juta sampai 30 juta karena kita cari duit, cari makan dengan segala cara ya. Dengan segala. Ternyata ada ilmu di balik. Ada ilmu dalam situ. Akhirnya pada saat itu saya sudah mulai closing. Saya nyicil motor, berani nyicil motor sambil kuliah. Jadi nyicil motor, jadi motor saya ada. Kalau teman-teman ke rumah saya yang tahu dengan saya atau pernah berkunjung ke rumah saya, ada motor Scoopy warna merah itu. Nah itu ya saksi perjuangannya. Jadi iya, jadi 2012 itu saya pertama kali nyicil. Alhamdulillah belum jatuh tempo lunasnya, saya udah lunasin. Dari situ, terus dari situ saya kerja di perbankan. 2015 baru sementara naik-naiknya. 2015 baru mau kasih lihat ke orang tua, ayah saya sudah meninggal. Ayah saya meninggal. Ya sempat kecewa juga sampai detik ini. Maksudnya tujuan saya bisa seperti sekarang, dapat yang alhamdulillah Tuhan titipkan kepada saya belum kasih lihat ke bapak saya. Tapi mudah-mudahan dia di surga sudah lihat. Iya, sekarang saya juga sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Jadi semua pencapaian saya mulai dari saya menikah sampai di titik ini tidak ada sepeser pun uang dari orang tua. Dari mana orang tua yang mau ngambil untuk biaya ini. Jadi teman-teman di luar sana banyak yang tidak percaya. Mungkin kebanyakan orang bilang saya dititipin uang dari warisan apa segala macam. Tapi sedikit pun saya tidak ada. Saya mulai dari nol. Mungkin pesan saya sama teman-teman dari subscribernya Abangku ini, untuk mimpi boleh, cuman yang paling penting action. Yang paling penting action. Bermimpi bagaimanapun kita tanpa action hari ini tidak bakalan melakukan satu step ya. Step betul, tidak bakalan karena saya aja nih orang, saya merasa diri saya goblok. Bisa seperti gini, bagaimana kalau teman-teman yang lain sudah pintar, sudah punya kasih sayang dari orang tuanya, berangkat dari rumah enak disayang apa segala macam, bisa lebih dari saya. Tapi justru ya merasa tidak tahu apa-apa justru memacu untuk belajar sebenarnya. Prinsip saya begini, Bang. Saya orang yang tidak pernah mau bilang saya pintar. Saya selalu mau jadi orang bodoh. Supaya bisa supaya saya bisa pekerjakan orang pintar. Itu tujuan saya. Karena pengusaha di dunia ini, konglomerat di dunia ini semuanya orang bodoh. Dan mempekerjakan orang pintar. Makanya saya mau jadi orang bodoh. Tapi bukan berarti harus jadi bodoh dulu untuk sukses ya. Bukan. Artinya salah satu jalan ya. Iya, bukan. Salah satu jalan untuk bisa berhasil tidak mesti harus pintar dulu. Betul. Semua orang bilang 1000 jalan menuju ke Roma. Iya, gitu. Jadi mau dari latar belakang manapun, semua bisa. Seperti apapun sebenarnya bisa berhasil. Semua bisa berhasil. Semua bisa. Semua orang makan nasi. Semua orang dibekalin otak, tangan. Kalaupun ada orang yang sudah konglomerat, ya periksa dulu. Mungkin orang tuanya yang sebelumnya susah atau kan kebanyakan biasanya dititipin apa segala macam. Nah itu mungkin pencapaian saya. Mungkin saya lebih orangnya sebenarnya kadang-kadang kalau bergaul sama teman-teman yang orang yang udah dititipin rezeki sama dia, harusnya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Kayaknya teman-teman di luar sana mungkin di konten vlog Abangku ini ya itu sama satu saya lupa, bersyukur. Okay. Sama satu lagi lupa lagi satu, sedekah jangan lupa. Sedekah itu sebenarnya banyak
Macamnya banyak. Yang paling penting adalah bersedekah kepada keluarga dulu. Betul. Ya. Kalau saya prinsip saya begini Pak Pin. Keluarga dulu yang ya. Ini ya. Gitu. Kalau saya tanamkan dalam diri saya, dalam kehidupan saya punya istri juga, anak. Bagaimana caranya kita ini Abdul Minanas dulu. Hubungan manusia ke manusianya dulu, baru kalau saya lihat di era sekarang di teman-teman pergaulan, kebanyakan dia Abdul Minallahnya. Hubungan manusia ke Allah tanpa dilewati manusianya. Sementara dia bagus ke Allahnya tapi tetangganya baku musuh. Itu yang kebanyakan yang salah. Problem itu. Nah, itu. Dan terus yang mungkin yang jadi PR besar di saya karena saya dititipin putri. Oh iya. itu saya dititipin putri karena masa lalu saya yang kemarin yang pernah luar biasa. Allah titipkan saya putri, yang PR besar yang harus saya jaga mana Tuhan di situ. Karena masa kelam dulu itu tapi itu mungkin Allah ya, kalau pernah kita nakal mungkin kebanyakan teman-teman saja begitu dititipin putri biar enggak bandel lagi. itu biar enggak bandel lagi itu. Ya, nah, jadi sudah banyak sekali poin-poin sebenarnya. Kalau kita simpulkan, konten vlog ini sebenarnya mahal. Jadi apa sih sebenarnya step-nya untuk bisa keluar dari hal-hal yang pertama yaitu kembali lagi action dulu, tanamkan dulu diri, yang kedua habis itu sedekah. Iya, habis itu ketiga syukur. Nah, 3 ini di poinnya yang penting sekali. Ini 3. Cuma kadang-kadang manusia lupa sedekah, lupa syukur, lupa sedekah. Kadang-kadang saya lihat sama teman-teman saya bergaul, kan kebanyakan karena lingkunganku kan lingkungan teman-teman karena antusias mobil. Kadang-kadang punya brand ini, saya baru punya ini. Terus yang satunya dia bilang, kita itu bagus, saya punya ini, terus bagus itu Om Fian, kita sudah punya mobil begini. Sebenarnya semua yang ada di kita ini kan titipan. Dan kita tidak perlu sombongkan. Kalau bukan dia yang tinggalkan, kita yang tinggalkan. Itu. Terus kedua lagi, di situ muncul sifat tidak syukurnya. Orang yang naik motor pasti kapan kita punya mobil. Begitu seterusnya. Itu. Dan saya pernah ada di step itu. Motor aja enaknya kalau punya motor. Habis naik motor, enaknya punya mobil. Setelah punya mobil mau brand yang baru lagi. Saya mau pesawat rencananya. Saya mau pesawat rencananya itu, saya mau pesawat. Insyaallah. Tapi tidak menutup kemungkinan. Amin. Karena kita kan sudah mungkin ibarat kata kita sudah tahu sumbernya di mana kita tempatnya nyari. Kita sudah istilahnya kita sudah buat skupang untuk tinggal nyongkel rezeki itu. Tinggal waktu. Ikhtiar dan doa. Itu yang paling penting. Sama action lagi-lagi. Karena banyak. Karena banyak orang pintar nggak ada action. Betul. Ya akhirnya nggak jadi apa-apa ya. Ya, jadi omongan saja. Penutup, Om Fian. Penutup untuk ini kan Om Fian juga kebetulan punya YouTube channel juga. Iya, bisa. YouTube channel saya Alfian Al-Ghazali, cuman kontennya situ. Ada juga di situ cerita-cerita sukses saya juga. Ada keseharian saya. Apalagi ya di situ. Pokoknya itu intinya. Berarti kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu siapa, bisa di konten YouTube saya di Alfian Al-Ghazali. Di IG pribadi saya juga Alfian Al-Ghazali, semua situ jelas. Saya mulai dari tukang ojek, kerja di perbankan, sampai jadi pengusaha di situ. Luar biasa. Di situ. Baik, jadi info lebih lanjut bisa lihat di situ ya. Bisa lihat di situ. Oke, terima kasih. Ini mungkin sudah panjang lebar, tapi banyak hal yang belum kita cerita. Iya, next di vlog lagi. Masih ada Makassar Stance. Masih ada Makassar Stance. Media yang sangat. Alhamdulillah salah satu media yang saat ini Sulawesi terbesar penggemarnya. Iya di Makassar ya. Sulawesi sekarang Pak, kita sudah nomor 1 dengan jumlah followers yang sudah paling atas. 10.000 sekian. 11.200 sekian. Nama IG-nya? Makassar Stance, kebetulan saya pakai bajunya. Untuk teman-teman mau order bisa lewat abangku juga, bisa jualan di konten. Setiap bulan ada edisi baru ya?
Bukan tiap bulan sebenarnya, tiap minggu. Jadi nanti ke depannya ya? tiap minggu ada, tiap minggu dengan ada. desain yang baru, lebih fresh, lebih membawa nama Makassar lah pastinya. Iya, baik. Terima kasih Om Pian atas waktunya. Siap, jangan bosan-bosan di rumah. Sukses terus. Amin. Makassar Stand-nya sukses. Amin. Bisnisnya sukses, Amin. Apapun yang dicita-citakan ke depan, insya Allah mudah-mudahan segera Amin. terkabul ya. Amin. Nah, sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channelnya Channelku dan juga channelnya Om Alfian Sali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.